Asal-usul Banyuwangi kisah Sri Tanjung. Di ujung timur Pulau Jawa, sebelum wilayah itu dikenal dengan nama Banyuwangi, berdirilah sebuah kerajaan bernama Blambangan. Kerajaan ini terkenal makmur, dikelilingi hutan lebat, sungai jernih, dan laut biru yang membentang. Rakyatnya hidup tentram di bawah perlindungan raja. Meskipun bayang-bayang intrik istana tak pernah benar-benar hilang, di istana Blambangan, hiduplah seorang patih muda gagah perkasa bernama Sidapaksa. Ia dikenal setia, berani, dan selalu menjalankan tugas dengan sepenuh hati. Sidapaksa memiliki seorang istri bernama Sri Tanjung, perempuan jelita yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kelembutan budi dan kesetiaannya kepada sang suami. Suatu hari, Sidapaksa diperintahkan oleh raja untuk menjalankan misi penting ke negeri seberang. Sebelum berangkat, ia menitipkan Sri Tanjung di istana agar mendapat perlindungan. Namun, tanpa disangka, sang raja yang terpikat kecantikan Sri Tanjung mencoba menggoda dan memintanya menjadi permaisuri. Sri Tanjung menolak dengan tegas. "Ampun, Paduka, hamba adalah istri Patih Sidapaksa. Kesetiaan hamba hanya untuknya." Penolakan itu membuat sang raja merasa dipermalukan. Ia pun memutar tipu daya. Ketika Sidapaksa pulang dari perjalanannya, raja memfitnah Sri Tanjung telah berselingkuh dengan lelaki lain saat ia pergi. Mendengar tuduhan itu, Sidapaksa yang hatinya dipenuhi cemburu dan amarah, langsung mempercayainya tanpa menyelidiki kebenaran. Ia membawa Sri Tanjung ke tepi sebuah sungai yang airnya jernih, berniat mengakhiri hidup istrinya. Di tepi sungai, Sri Tanjung tak menangis, hanya memandang suaminya dengan mata bening. "Jika memang kau percaya aku bersalah, lakukanlah. Tetapi sebelum itu, dengarlah sumpahku. Bila aku suci, air sungai ini akan mengeluarkan bau harum. Namun jika aku bersalah, airnya akan berbau busuk." Dengan hati yang keras, Sidapaksa mengayunkan senjata. Sri Tanjung terjatuh ke dalam sungai. Perlahan, tubuhnya menghilang di bawah arus. Dan saat itulah keajaiban terjadi. Dari permukaan sungai, semerbak wangi yang lembut merebak ke udara, memenuhi seluruh tepian. Sidapaksa tertegun, kesadarannya kembali. Menyadari betapa salahnya ia mempercayai fitnah tanpa bukti. Ia berlutut di tepi sungai, menangis menyesali perbuatannya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Sri Tanjung telah pergi untuk selamanya. Sejak saat itu, sungai tempat Sri Tanjung meninggal dikenal sebagai Banyuwangi dari bahasa Jawa. Banyu berarti air dan wangi berarti harum. Nama ini menjadi penanda kesucian hati dan kesetiaan cinta, sekaligus peringatan agar